Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah. Soal di kelas 7 semester 1. Yang pertama adalah soalnya itu selisih antara negatif 7 dengan 4 adalah kalau kalian disuruh memilih di antara A, B, C, D ini, mana yang akan kalian pilih? Jawabannya adalah kita buat garis bilangan, yaitu di antara negatif 7 dengan 4. Berarti ini jarak antara 0 dengan negatif 7 itu adalah 7 satuan. Kemudian juga dari 0 ke 4 itu adalah 4 satuan. Maka selisihnya atau jarak di antara negatif 7 dengan 4 itu adalah 11. Jadi selisih itu bisa diartikan sebagai jarak perbedaannya. Soal nomor 2, hasil dari negatif 141 ditambah 142 dikurangi 143 ditambah 144 dikurangi dan seterusnya sampai ke dikurangi 567 ditambah 568 dikurangi 569 ditambah 570. Hasilnya adalah kita harus cari dulu berapa banyak bilangan yang ada dari mulai 141 sampai 570, yaitu dengan cara mengurangi 570 itu dikurangi 140. Ini ada 430 bilangan ya. Nah ini kalau kita lihat antara negatif 141 dengan 142 ini kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Kemudian juga antara negatif 569 dengan 570 1 juga. Maka hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini seluruhnya adalah 430 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 215. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jika A per 2B sama dengan 45, maka A dibagi 3B adalah, memahami dulu sifat pembagian. Sifat pembagian itu kalau dimisalkan 10 dibagi 2 itu adalah 5. 10 itu akan sama dengan 2 kali 5. Jadi begitu juga di sini. Jadi A per 2B sama dengan 45 itu 2B kali 45. Berarti 90B A-nya itu. Karena A-nya 90B, maka A dibagi 3B, berarti di sini A-nya diganti 90B dibagi 3B. B dibagi B habis, tinggal 90 bagi 3. Jadi A per 3B itu adalah 30. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan genap negatif adalah pilihannya. Bilangan pokoknya itu di sini ganjil genap, ganjil genap. Kemudian juga pangkatnya juga tidak kita perhatikan ratusan atau puluhannya pangkatnya, tapi yang ujungnya ini 1 berarti ganjil, ini 5 ganjil, ini genap, ini genap. Nah untuk menyelesaikan yang ini, misalkan dulu yang sederhana. Misalkan ini negatif 1 dipangkatkan 1, berarti ini bilangan negatif ganjil dipangkatkan ganjil. Hasilnya itu negatif 1. Nah hasilnya negatif 1 ini adalah ganjil negatif. Kemudian kalau bilangan negatif ganjil ini dipangkatkan genap, berarti ini negatif 1 kali negatif 1. Jadi hasilnya adalah 1. 1 ini berarti ganjil positif. Kalau misalkan negatif 2, genap negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah min 2. Min 2 ini namanya genap negatif. Kalau kita misalkan lagi negatif 2 dipangkatkan 2, berarti ini bilangan genap negatif dipangkatkan genap. Negatif 2 kali negatif 2 itu adalah 4. 4 itu adalah genap positif. Nah, di antara keempat pilihan A, B, C, D ini, mana yang merupakan genap negatif? Genap negatif itu berarti yang bilangan pokoknya genap, pangkatnya itu adalah ganjil. Dicari bilangan negatif genap, berarti ini negatif ganjil, ini negatif genap, ini negatif ganjil, ini negatif genap. Jadi antara B dan D. Tapi yang pangkatnya ganjil, berarti ini 5. Kalau ini genap, kalau 8. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Kita teruskan nomor 5. Banyaknya angka 0 pada hasil bagi 26035, 26035 dan seterusnya dibagi 26035. Jadi ini ada 5 bilangan yang berulang terus dibagi oleh bilangan yang sama ini, 26035. Kalau pembagian itu kan nulisnya biasanya begini. Jadi yang dibagi di dalam kurung. Kalau di sini mulainya 2 dibagi
26.035 itu tidak akan bisa. 0 itu nggak bisa ditulis, 26 juga nggak bisa dibagi oleh ini. 260 juga nggak bisa, 2.603 yang bisa dibagi itu kalau di sini udah ada 5 bilangan, berarti ini 26.035 bisa dibagi oleh 26.035 ini. Jadi dapat 1. 1 dikalikan 26035 hasilnya 26035 juga. Nah ini 26035 dikurangi 26035 juga habis, tinggal turun 2. 2 itu kan tidak bisa dibagi, ini dapat 0 dulu. Kemudian kalau turun 6 juga 26 nggak bisa dibagi oleh 26035. Turun lagi 0, 260 juga masih belum nggak bisa, jadi 0 lagi di sini. Kemudian turun lagi 3 juga tetap masih belum bisa dibagi oleh 26035. Setelah turun 5, nah ini baru bisa dibagi. 26035 dibagi 26035 dapat 1 gitu. Udah dapat 1 di sini, kalikan ke 26035, dapatkan 2603 ini dikurangi lagi, sama lagi urutannya tadi, turun lagi 4 angka, tulis 0, 4 0-nya di sini tidak bisa dibagi, ini turun 5 baru bisa dibagi. 26035 bagi 26035 dapat 1. 1 kali 26035 dapatkan 26035. Ini dikurangi lagi, ini habis, turun lagi 2603. Ini tidak bisa dibagi, jadi tulis dulu 0-nya 4 ini. Setelah turun 5 baru bisa dibagi. 26035 dapat 1, 1 kali 26035 dikurangi, habis, turun lagi 4 angka, tulis lagi 0-nya 4, baru setelah turun 5 baru bisa dibagi oleh 26035 dapat 1. 1 kali 26035 itu habis ya. Nah setelah kita lihat di sini ternyata 0-nya itu ada, ini 0-nya 4, 4, 4, 4, berarti ada 16 jawabannya. Jadi banyaknya angka 0 itu 16. Bagaimana Pak kalau tidak ditulis ini? Bisa nggak? Bisa saja. Kita lihat yang berulangnya itu angkanya ada berapa? Ada 5. Ini berulangnya 5 kali. 26035, 26035, 2, ini 3, 4, 5, 5 kali. 5 kali berarti satunya ada 5. Nih, kemudian 0-nya itu ada 4 kali 4, ada 16. Kita teruskan ke soal nomor 6. Pak Sunaria memerlukan waktu 12 jam untuk membersihkan rumput di ladangnya. Jadi baru bersih setelah 12 jam. Sementara itu anaknya memerlukan waktu 10 jam, berarti lebih cepat ini karena mungkin masih muda ya. Jadi lebih cepat. Jika Pak Sunaria dan anaknya bersama-sama membersihkan rumput di ladangnya, waktu yang diperlukan adalah, jadi waktu Pak Sunaria itu dapat membersihkan ladangnya itu dalam waktu 12 jam. Artinya dalam 1 jam itu Pak Sunaria dapat membersihkan 1/12 bagian ladang. Tinggal di sini. Jadi 1 jam 1/12, 1 jam lagi 1/12, jadi 2/12, 1 jam lagi, jam ketiganya tambah 1/12 lagi, terus sampai 12/12, jadi 12 jam. 1 jamnya itu 1/12 bagian ladang. Kemudian anaknya itu 10 jam, berarti dalam 1 jam anaknya itu dapat membersihkan 1/10 bagian ladang. Jadi kalau bersama-sama dalam waktu 1 jam, berarti dapat membersihkan itu Pak Sunaria 1/12, anaknya 1/10 bagian dari ladang. Kita jumlahkan 1/12 ditambah 1/10 itu berarti kalau ini pecahan tambah pecahan, penyebutnya harus disamakan. Berarti ini jadikan per 60. Kalau per 60 berarti yang 1/12 jadi 5/60, 1/10 jadi 6/60. Ini sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan. 5 tambah 6 berarti 11/60 bagian ladang. Jadi waktu yang diperlukan untuk membersihkan bersama-sama seluruhnya berarti semua ladang itu dalam waktu dibalikan saja, 60 dibagi 11 jam. 5 jam, 5 kali 11 itu 55, sisa 5/11 jam. Kita lanjutkan soal nomor 7. Perbandingan uang Amir dan Budiman adalah 4/5, sedangkan perbandingan uang Amir dengan Chelsea adalah 2/3. Jika selisih uang Chelsea dan Amir adalah 74.000, jumlah uang mereka bertiga adalah. Kalau kita misalkan dulu Amir itu A, Budiman B, Chelsea C, maka A banding B, Amir Budiman itu 4/5. Kemudian Amir Chelsea 2/3. Chelsea-nya yang 3, berarti uang Chelsea lebih Amir, berarti C dikurangi A itu Rp74.000. Nah ini arti dari A banding C itu adalah bisa A sama dengan 2/3 C atau C 3/2A. Karena ini yang akan kita kurangi itu C, maka kita cari arti dari A. A itu berarti 2/3 C. Kita ganti A di sini dengan 2/3 C. C-nya tetap, A-nya diganti oleh 2/3 C. Berarti C dikurangi 2/3 C. C ini berarti
jadi 3/3. 3/3 dikurangi 2/3 berarti 1/3 C. Nah, kiri kanan ini kalikan 3. 74.000 kali 3 C-nya adalah Rp222.000. Kemudian karena A-nya itu adalah 2/3 C, A-nya itu 2/3 kali Rp222.000. A ini adalah Rp148.000. Kemudian karena A dan C sudah, kita cari B-nya. B di sini artinya B-nya itu adalah 5/4 A. B-nya itu 5/4 kali Rp148.000. B-nya ini Rp185.000. Jadi jumlah seluruhnya A tambah B tambah C 148.000 tambah Rp185.000 tambah Rp222.000 itu adalah Rp555.000. Kita lanjutkan lagi soal ke nomor 8. Saat ini jumlah suhu badan Ahmad dengan Dodi 198,1 derajat Fahrenheit. Saat ini Ahmad dalam keadaan flu sehingga suhu badannya 38,5 derajat Celcius. Suhu badan Dodi saat ini adalah, kali ini kalian harus ingat kembali perubahan antara Fahrenheit dengan Celcius. Ingat nggak? Jadi perbandingan antara Celcius dengan Reaumur dan Fahrenheit itu adalah 5/4/9. Nah, karena yang kita ketahui di sini Ahmad sedang flu, badannya sedang naik, suhu badannya itu 38,5. Karena jumlahnya itu dalam Fahrenheit, kita ubah 38,5 derajat Celcius ini ke Fahrenheit. Masih ingat cara mengubahnya? Rumusnya itu ini ya. Jadi 9/5 kali 38,5 derajat Celcius, 69,3 derajat Fahrenheit ditambah 32 jadi 101,3 derajat Fahrenheit. Karena jumlah Ahmad dengan Dodi 198 derajat Celcius, berarti suhu Dodi 198,1 di Fahrenheit dikurangi 101,3 Fahrenheit ini dapatkan 96,8 derajat Fahrenheit. Nah, karena ditanyakan suhu badan Dodi ini dalam Celcius, berarti ubah yang Fahrenheit ini ke Celcius. Mengubah dari Fahrenheit ke Celcius harus dikurangi 32. Jadi 96,8 derajat dikurangi 32 adalah 64,8 Fahrenheit. Baru dikalikan dengan 5/9 kalau ingin dijadikan Celcius. Jadi dikurangi dulu 32, baru dikalikan 5/9. Jadi suhu Dodi saat ini adalah 36 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke nomor 9. Lucy membeli sebuah baju di sebuah toko dengan memperoleh diskon 12%. Ia harus membayar Rp308.000. Label harga yang dipasang pada baju tersebut adalah, jadi sebuah baju didiskon 12%, sedangkan Lucy membayarnya Rp308.000. Berarti karena label harga ini adalah 100%, didiskon itu berarti dikurangi 12%, maka Lucy itu membayarnya itu 88%, yaitu 100 dikurangi 12. Jadi kalau dalam bentuk rupiah Rp308.000, kalau dalam persen itu adalah 88%. Jadi yang Rp308.000 ini senilai dengan 88% atau sama dengan 88/100 karena persen itu adalah per 100. Nah, berapa harga label yang dipasang pada baju itu ya tinggal kita balikan, karena Rp308.000 ini senilai dengan 88/100. Harga baju itu adalah 100/88 kali Rp308.000. Harga baju itu di labelnya itu adalah Rp350.000. Kita lanjutkan ke nomor 10. Pada bulan Januari 2021, gaji ayah mendapat kenaikan 61/4% menjadi Rp6.800.000. Gaji ayah pada bulan Desember 2020 sebelum kenaikan adalah, kita lihat dulu kenaikannya ini adalah 61/4%. Kita ubah jadi pecahan biasa, berarti 6 kali 4 itu 24, tambah 1 berarti 25/4%. Arti persen ini adalah per 100. Berarti 25/4 kali 1/100, berarti ini 25/400. 25/400 ini diperkecil bagi 25, masing-masing dapatkan 1/16. Jadi kenaikannya itu 61/4% ini kalau diubah jadi pecahannya itu 1/16. Sedangkan gaji Januari 2021 itu berarti yang 100% tambah 61/4%. Sedangkan kita sudah mengubah 61/4% itu jadi 1/16.
Karena yang 100% ini adalah 100 per 100 itu 1, yang 100% ini kita ubah jadi 16 per 16. Kenapa? Ya karena 100% itu 1, 16 per 16 juga kan 1. 16 per 16 tambah 1 per 16 jadinya adalah 17 per 16. Nah yang ini adalah senilai dengan gaji ayah pada Januari 2021, yaitu Rp6.800.000. Nah berapa ini sekarang gaji ayah pada bulan Desember 2020 sebelum kenaikan? Karena yang sebelum kenaikan itu adalah 16 per 16, karena yang Rp6.800.000 ini senilai dengan 17 per 16, maka untuk mencari yang 16 per 16 ini kita balikan saja yang ini, 16 per 17 kali Rp6.800.000. Pakai kalkulator aja ini. Jadi Rp6.800.000 dibagi 17 dikali 16. Ini akan didapatkan gaji ayah pada bulan Desember tahun 2020 itu adalah Rp6.400.000. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.